Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Mikro Syariah, jurusan Perbankan Syariah kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai konsep uang dalam perspektif Islam. Kelompok kami beranggotakan Ali Sofi, Nurul Aulia Febriani, Soimatul Nikmah, Saida Ismandari, dan Dian Saputri. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ali Sofi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-nahdu luhud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-nahdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham membedakan dirham, dan al-nahd juga berarti tunai. Kata nuhud tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuhud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar dari perak. Mereka juga menggunakan barek untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Menurut Abu Ubaid, dinar dan dirham adalah nilai harga sesuatu. Kemudian Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Sedangkan menurut ahli kontemporer, uang didefinisikan sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Demikian penjelasan mengenai pengertian uang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nurul Aulia Febriani akan menjelaskan mengenai fungsi uang. Pada dasarnya, fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang ada dua, yaitu sebagai yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange, di mana uang sebagai media untuk memudahkan menukarkan barang dan jasa, dan juga memberikan fleksibilitas bagi penjual dan pembeli dalam menentukan pilihan, sehingga tidak perlu menukarkan barang dengan harga yang sejenis seperti pada masa barter. Untuk yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, di mana uang sebagai media untuk menentukan harga atau nilai dari suatu barang atau jasa. Selain itu, uang juga sebagai pembanding harga atau nilai dari satu komoditas dengan komoditas yang lainnya. Selanjutnya, fungsi turunan uang dibagi menjadi 6. Yang pertama, menunjukkan harga, di mana uang sebagai alat penunjuk harga dari barang atau jasa, sehingga uang dapat digunakan untuk memudahkan dalam mengambil keputusan ketika melakukan pembelian. Yang kedua, sebagai alat penyimpan nilai, di mana uang sebagai media untuk menentukan jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang atau perusahaan dan seberapa besar finansial yang dimiliki. Yang ketiga tentu saja sebagai alat pembayaran, di mana uang digunakan sebagai media untuk melakukan pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan. Fungsi yang keempat yaitu pemindah kekayaan, di mana kekayaan seseorang dapat dipindahkan dalam bentuk lain dengan perantara uang. Contohnya saja apabila kita melakukan transfer ke rekening satu ke rekening yang lain. Atau apabila kita ingin membeli tanah di kota dan saat ini kita memiliki tanah di desa. Nah, tanah di desa tersebut akan kita jual dan mendapatkan uang untuk digunakan untuk membeli tanah yang ada di kota. Untuk fungsi yang kelima yaitu penunjang kegiatan ekonomi dan sosial, di mana uang bisa menjadi motivasi bagi seseorang melakukan pekerjaan dan mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk fungsi uang yang terakhir atau keenam sebagai alat pembayaran hutang, di mana uang sebagai standar alat ukur dalam pembayaran hutang pada masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi uang dalam Islam. Dalam Islam, uang hanya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange dan sebagai satuan hitung atau unit of account. Oleh karena itu, uang dalam Islam hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan transaksi saja, atau bisa disebut money demand for transaction. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan uang. Jadi, pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan.
Nah, karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain, mereka hidup mandiri dan kala itu disebut dengan zaman prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Nah, ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga ikut bertambah. Pada saat itu, mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu. Manusia mulai menggunakan berbagai alat atau cara untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, dan zaman ini disebut dengan zaman barter. Selanjutnya, pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, ketika kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double coincidence of wants. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak lain tidak membutuhkan garam, yang dibutuhkannya adalah daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, alat tukar demikian disebut dengan uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan juga Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah dan terbagi menjadi beberapa jenis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Tes Madari akan menjelaskan mengenai jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dapat dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga, dan berdasarkan kawasan. Yang pertama, berdasarkan bahan, meliputi uang logam, yaitu uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, emas, perak, atau perunggu, dan bahan lainnya. Dan uang kertas, yaitu uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Yang kedua, berdasarkan nilai, meliputi bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, dan tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga, meliputi uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam ataupun uang kertas, dan uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biliet giro, travel check, dan credit card. Yang terakhir, yang keempat, yaitu berdasarkan kawasan, meliputi uang lokal, yaitu uang yang berlaku di suatu negara tertentu, uang regional, yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, dan uang internasional, yaitu uang yang berlaku antar negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai uang. Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang atau jasa, baik uang yang berasal dari emas, perak, atau logam, selama diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Peranan uang dalam hal ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam hal ekonomi tukar-menukar, atau bisa disebut juga barter. Karena dalam barter masih terdapat unsur ketidakadilan yang termasuk riba dan dilarang dalam Islam. Dalam konsep Islam tidak dikenal dengan money demand for speculation. Uang hakikatnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada kita agar dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. Apabila seseorang menimbun uang, hal itu tidak dikehendaki karena mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, atau bisa disebut juga dengan harus mengalir, karena harus terus berputar dalam perekonomian. Maksudnya mengalir yaitu uang harus selalu berputar dengan dimanfaatkan atau diinvestasikan ke sektor real agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian. Itu tadi materi tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.